Al-Fatihah. Dengan justru Siratal mustaqim siratal khairil maghdubi Bapak duwe kita pengen kan mun terus ya halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du ay ba'dama taqaddama fa innal istighala bil ilmi al ma'hudi syar'an as-sadiqi bil fiqhi wal hadisi wat tafsiri min afdhalit ta'at. Fa innal istighala mengko sak temene sibuk utawa tenanan bil ilmi kelawan ngitmai ilmu al ma'hudi kang den kinawuri syar'an as-sadiqi kang beneri apa kata ilmu bil fiqhi kelawan ilmu fikih wal hadisi lan hadis wat tafsiri lan tafsir min afdhalit ta'ati sangking biro-biro to'at sing paling afdal to'at li'anna to'at mafrudatun ono kalane fardu wa mandubatun lan ono kalane sunat lawal mafrudu te sing difardhono afdalul luwih utama minal mandubi tinimbang barang sing disunat tawal istighalu khale te ketungkul to sibuk bil ilmi lan ilmu minhu minal mafrud li'annal ilma atau li'annal istighal bil ilmi ku fardu kifayah tene fardu kifayah wa fi hadisin aning siti hadis Hasan Tirmidzi kang napa nganggep hasan kuwi hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi utawa ana dawuh fatul alim alal abid ka fadli ala adnab fatul alim utawa keutamaane wong alim alal abid ing atase wong sing abid ku ka fadli kaya dene keutamaan ingsun ala adnaku ing atase wong paling rendahe sampeyan rendah-rendahe sira kabeh. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu sebagaimana keutamaan Rasulullah dibanding sahabat paling adna, sahabat paling awam. Wa min aulamalan utawi golek ilmu termasuk saking utama-utamane perkara. Unfikot kang pantese dinafakohno fihi ing dalem thalabil ilmi apa nafaisul auqati apa pira-pira wektu kang paling utama. Wa iki ku ibadatu ibadah. Subya den serupakno apa syughlul auqati apa nyibukno pira-pira wektu biha kelawan ibadat bisor fil mali kelawan diserupakno nasarobno dunya fi wujuhil khairi ing dalam pira-pira sisi kaapian al musamma kang den arani bil infaqi kelawan kadelo infak. Maksudnya berapapun jumlahnya asal kebaikan itu disebut infak. Meskipun sedikit kalau untuk kemaksiat disebut tabdir. Jadi misalnya orang ngasih masjid 10 juta itu disebut infak. Tapi kalau beli homer meskipun 10.000 disebut apa? Tabdir. Ini penting masalah definisi. Wa wasul awqati bin nafasa iku li anna krana sak temene kelakon layu mungkin ora mungkin apa takwiduma apa gentene perkara ya futu kang pot apa min al awqat bila ibadatin kelan tanpa ibadah. Wa do faling idahna fano sapa musannad ilaiha maring iki awqat sifataha nafa isal awqat sing sifate kan ini mestinya idhofah itu salah ya. Maksudnya nafaisal awqat al awqat an nafais. Jadi ini idhofatu sifat ilal musuh. Mergo lisaj ikrono saja. Lisaj itu lisaj ikrono saja. Wa qad yuqal huwa min idhofatil am bil akhas kama sidil jami'. Wala sikulan ora sapu atfu aula ngatas lafat aula alamin afdoli ing atase lafat min afdoli litanafi krono arane tanafi saling berlawanan. Bena huma antarane awla lan afdal ala hadat takdiri ing atase ikilah takdir. Waqat aksara lan teman-teman ngekeh-ngekehna sapa ashabuna pira-pira ashab kita rahimahumullah minat tasnifi saking ngarang minal mafsutati sing pira-pira kitab sing dijebara keterangane wal mustasarati lan kitab sing diringkes keterangane fil fikih ing dalam fikih. Kata sing kula terangno wingi terus kitab-kitab mukhtasar itu resikonya memang filosofi hukum tidak diketahui. Nah kitab-kitab mabsutot itu filosofi hukum mudah apa? Diketahui. Misalnya gini, saya beri contoh paling gampang. Termasuk mujibatul husli itu kan khurujul mani. Ya kita tahu ya, mujibatul husli termasuk apa? Khurujul mani. Nah kemudian kita hitung saja termasuk nifas, yaitu khurujul walad. Dalam kitab-kitab matan ya hanya disebut nifas itu mimujibatil husli. Tapi di kitab mabsutot keterangannya lebih gampang. Fa'innal walada maniyun munakidun. Jadi sebetulnya nifas itu melok partai khurujul mani. Karena kalau sampean ini dianggap walid maniyun munakidun. Mani sing wis bedigasan wis mlayu-mlayu. Tapi kan tetap maniyun munakidun. Jadi
Itu kelebihannya kitab Mabsutot. Filosofinya lebih gampang. Jadi kenapa khurujul walad kok yujibul husla? Ya karena khurujul mani yujibul husla. Padahal walad maniun munakib. Ya sudah seperti itu. Jadi kitab Mabsutot itu filosofinya lebih apa? Lebih gampang. Lebih gampang ya karena memang ya terus jelas. Misalnya lagi begini kritik kitab Mabsutot pada kitab Mukhtasar. Yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun, misalnya muhtatamatun, muhtatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Itu kitab Mukhtasar. Semuanya menyebut seperti itu. Yang namanya sholat itu ya ada akwal, misalnya baca Fatihah, ada af'al misalnya rukuk dan sujud, yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu para syurrah itu mengkritik itu. Mengkritik artinya syaratnya ta'rif itu kan jamek mana. Padahal hunaka sholatun la qaula fiha wala fi'la. Ada suratus sholat yang enggak la qaula fiha wala fi'la, yaitu suratuman ajro biqalbi. Suratu sholatiman ajro biqalbi. Orang sing la yataharrak, tidak bisa gerak, tidak bisa melafadzkan apa-apa. Kan ajro sholat biqalbi, melakukan sholat biqalbi. Padahal la hunaka qaulun wala fi'lun. Maka ditambahi walau hukman. Jadi aqwalun wa aqwalun walau hukman, supaya memasukkan sholatnya orang sing ajro biqalbi, melakukan sholat itu diletakkan, diperjalankan dia. Nah tentu Mukhtasar kan hanya cerita definisi yang umum. Definisi umum ya orang sholat itu pasti ada akwal, ada af'al. Meskipun definisi ini kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada akwal, nggak ada af'al. Misalnya orang sudah tidak bisa apa-apa kan ajro sholat diqalbi. Makanya banyak ulama menawi walau hukman, meskipun yang berbentuk kauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah itu kelebihannya kitab apa? Mabsutot apa? Kitab apa? Mabsutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang apa? Mukhtasarot, ada yang Mabsutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya Mukhtasar itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah tidak jalan di akhir zaman. Sudah diringkas tetap gak hafal anak-anak. Makanya rugi, yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias wilas hifdzuhu, supaya mudah dihafal. Ternyata tetap enggak hafal. Makanya rugi sebenarnya ngarang kitab zaman akhir itu rugi. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Khusul. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Khusul. Kalau saya ngorek bener saya. Jadi bener pernah butuh di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Khusul. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyayihuna. Dulu yang usul itu kan ya Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, terus punya murid Baziber punya murid siapa? Basahal. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sanad. Jadi status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sanad itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim diceluk Gus. Nah, kemudian ora perlu anak kiai diceluk Gus, anakmu jenenge Agus. Ya mau harus dipanggil apa? Gus. Timnya santri-santri yang drengki manggil wadanane mergo kuwatir apa? Disangka apa? Gus. Dalam teori kitab sebenarnya kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi, tasyarruful aba bil abna, mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Komunis keduanya nih politik, saya tambah lali. Nah ini penting. Nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alama. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya Mbah Sahal. Kan arah alim mah muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa. Karena tadi sekali santri kajian alim mesti statusnya muridnya Mbah Sahal. Nah arah alim muridnya Haris biar benar. Nah. Sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Misalnya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib
siapa, Hashim siapa, terus sampai Sayyidatina siapa. Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi bapak, hak gue kudu hafal Quran, marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan setan, kenang ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya orang hafal ini. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Mbak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya sudah kemarin sebetulnya kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nak surat-suratan bahasa Arab, ora kok Haris SMS-an. Ustaz sesat itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad. Mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari muhauqilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya. Mbah Sofiyah itu nyadik babati abahnya Mbah Sahal itu. Punya adik-adik lagi Ki Zubaidi yang menurunkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Bedi. Itu kata bapak gitu, sekali kue alim itu anak alim itu sudah alasan. Jadi nanti kayak ini ya muridnya Basal tidak alim, kutu murid temui ada alasan kayak gurunya kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang. Makanya ini cakep ini fatwa saya, kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad. Kenapa? Ini buatan meten-meten ini nyata. Karena tadi coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Basal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Basal alim alamah ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah makhtutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Mbah Sahal itu dari sini sudah alim ke Sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Mbah Sahal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Nah kayak sampeyan main di Haris, tanya WA nomor apa, itu kan nggak jelas semua, tradisinya nggak jelas. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badullah. Akhirnya tanya-tanya Badullah sampai siapa, sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau dzurriyyah ini penting, penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai anda alim, orang ya ada bakas bahasa. Makanya kalau sampai anda alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di Kajen. Kiainya siapa Pak Haris? Dia orang Jepara, ya tapi manggon di Kajen. Ben sanat itu terjaga, no? Dan ini betul. Ya eling-eling ya. Nadumanya apa? Kama tasyarrafa di Muhammadin adnan, dan dia kama tasarrufa kaya dadi mulya di Muhammadin sebab wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sapa adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba di Indonesia saja, misalnya di Indonesia yang kita tahu misalnya Ki Hamid Pasuruan, itu hall terbesar di Lasem itu abahnya Pak Hamid, tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa, tapi barokahnya Kiai Hamid. Orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini jenis kama tasarrufa di Muhammadin adna. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir apa? Saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir.
Takrit itu kan biasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adil. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak ke sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung ke Mbah Fatimah itu kalau ngendikan ya gitu. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang ndang bahasa itu di sahal alim. Nak alim sak Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak abahku ya. Aku dia baloro alim terus kata bahasa saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut. Terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baloro alim terus. Surat tahu di bapak abal-abal itu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu ingat betul ya kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alama misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad rodo NU gitu ya rodo Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya coba. Cucunya banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammad dia. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ingat apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Tasyarruful aba bil abna apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah, terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buatan takrid tapi tasreh, apa? Buatan takrid tapi apa? Tasreh. Fil fikih dalam fikih, wasuhbatu tisubah dan kene ku al-istima'u iku kumpul, fitiba'il imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fima ing perkara ya kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nal ahkami sing boro-boro ketentuan hukum. Majazan halnya jadi majas atau kelawan redaksi majas itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usroh. Jadi istima' fil usroh disebut sohib, istima' fil madhab juga disebut sohib ya. Istima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib, bersatu dalam madhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa aqonu mukhtasarin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasar atau kitab mukhtasar paling akon paling pokok iku al muharrar kitab muharrar kitab sing wis diteliti lil Imam Abdul Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Waca rafa iki kena waca rafa berarti naat maktub ya napa waqta awid bi yakun satruse Ar-Rafi'i rahimahullah taala uti Rafi'i mansubun jenis panto ila Rafi' bin Khoti as-Sahabi. Ya kayak ini ceritanya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khoti? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khoti. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabir sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbahnya Imam Rafi'i. Dia betul. Kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Tapi barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khoti. Abu Bakar juga gitu, banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau apa Al-Bakri kayak pengarang ya Anatu Tolibin apa kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajen. Karena saya bayangkan bahasa kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang no babah. Mesti baku ra bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan bapak supaya ya. Kira-kira kan ya ikhlas lah dibutuh mulang no. Wa kan Zurrohibin berarti kalau maksudnya apa? Kan Zurrohibin mahali lah gampangannya. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurrohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nama kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah
yang ngarangnya Antatul Talibin, beliau juga termasuk Sayyid, tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar, karena ibunya Ja'far Shadiq itu zuriyahnya siapa? Abu Bakar, Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh zuriyahnya diabadikan, banyak bernama Abu Bakar, kadang Al-Bakri. Sama Al-Hasani, kayak Syabdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbahnya. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Kama kutin perkara wujida kang den pedhu apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fima ing dalam perkara hak kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya, menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khoti itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab untuk orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tanpa ingin menyinggung ya, tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau udah alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu, kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau nggak nasab gen, ya nasab apa? Sabab. Nah caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana min huwa minni wa ana min huwa minni wa ana min. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang, yaitu punya ide tentang khandaq, orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita Al-Muhajirin. Kata orang Ansor, Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya, sampai beliau datang sendiri, turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni abah tindak. Wah. Muruah tok. Ya dikira-kira lah yang manggil abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantes apa enggak? Nak macane muen lancar ke monggo lah bilang abah. Nak penggaweane WA nang ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Basim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Said Muhammad tuh kalau manggil muridnya ya auladi, muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Tidak maksudnya kalau nasab sebab itu syaratnya satu apa prestasi kayak Salman minna ahlal bait. Padahal jelas Salman secara gen itu nggak ada hubungannya dengan Rasulullah karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide khandaq, Rasulullah ngendikan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi seorang lagi nasab ada dua, ada nasab gen, ada nasab sebab. Yang sebab itu segamane syaratnya satu apa? Prestasi. Ya masyhur ya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Mbak Munawir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau ada anaknya, ada cucunya. Dulu yang identik dengan Kiai Fakih Mas Kumambang ya Mbak Zubair. Era Mbak Zubair yang identik dengan Mbak Zubair ya Mbak Sahal. Padahal nggak ada urusan apa? Gen. Ya jadi itu apa? Waris apa? Sebab. Ingat ya tadi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Ya, jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang tadi kalau bilang bahasa labahnya itu ngocok dulu. Apa tak seleksi saya?
nanti saya suudon nggak baik lah sudah kan. Zit tahqiqati kang kitab muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tadqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet. Ghazira itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan itu namanya ghorzun apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis takhrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah, kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan. Berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sya'rinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut mana biti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah orang anak alim berarti bahasa, nah orang berarti apa? Jadi lebih sederhana, Pak. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake, Pak. Lalu kalau ngoten, kalau menjanji Mbak. Lho saya pernah jadi puji Mbah Mun paling saya kenang. Dadi kiai ku isen Mbak, anak rati murid alim isen kerja kata Mbah Mun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai anak rati murid alim isen. Seorang rati murid naji kuwi yo isen dadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba, masuk Basim As Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi, itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah saya ini sudah agak-agak bener. Nah sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Musmal.
Karena tadi saya ulang-ulang, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu. Andekan Mbah Mun tidak salim, itu pasti. Kholnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau juriyahnya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya juriyahnya tetap murid-murid matoleh, murid-murid pondok, maka kholnya tetap seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Orang sing anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Mingkar mati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak? Langsung min. Mingkar mati hiu setengah saking keramati Imam Rafi. Mau te perkara sudah kan diceritakno apa ma anasyajaratan adaat alaihi lamma fuqida waqta tasnif. Rata-rata kalau Kiai Alim baca itu fukida, meskipun mabninya maklum. Tapi kalau dibaca fakoda ya gak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya, ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum, tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijino apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna, tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edan no. Padahal edan dewe. Terus orang kesemper apa? Bahasa Indonesia pingsan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang semua orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak bapak majnun? Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Gila. Ya, jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud, apa? Makanya kalau ada babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida, ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakod. Sampai milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan mak ing perkara yusriju kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i alai ala tasnif. Bahwa al muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke ad-domir fit domir. Pamalam ya'rifu domir fa laysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu tak anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud domair fil Quran. Mentanwek domair itu boleh di Quran. Karena memang semua domir itu sebetulnya tauzi' itu separunan. Gak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud domir sama marjiknya itu mesti beda. Dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini, Indi dirhamun wanisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris gak ngerti salahnya, belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wa nisfuhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain?
1000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa, terus Allah cerita orang baik adalah orang-orang yang gini, wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu, yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan dhamir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa fi'lan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan dhamir detail, termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan dhamir detail. Tapi karena dhamir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzek. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel itu tidak kembali ke ainul marja' tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenak, di Kudus? Kalau kamu maknani Quran karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah usah terangkan kubu sebelah itu mana ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran karim yang di Lauh Mahfuz, tapi Quran karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun terus tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Ya angel ngaji merujukno dhamir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak uladai lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi. Kenapa saya hormat orang bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini. Tapi ya sudah lah. Ini senam otak itu. Ya makanya ya sudah lah. Nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk neng ayu hafidho angel gak? Angel. Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter gitu loh. Karena ngedari barang angel. Jelas sih. Kalau nak kulo nih wong keramat, terkena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saya gitu. Barokahnya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, orang usah gitu." Lala sekian seleksi itu
Yang ditunjuk itu saya, ya alhamdulillah itu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Tanpa. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dulu, waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terus nggak. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahada atau gua al hadir dihnan coba. Hada mukhtasar misalnya. Hada itu coba gak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya Sarai bingung. Ayil hadir dihnan yang hadir dalam khayalnya. Ya memang gak ada rujuknya coba. Hada itu belum terjadi kok dibilang hada. Nanti bahada nih, orang ono juga. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun termasuk gurunya Bamun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falisalahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa dia mengkono iku lahu kote mengkono. Nah takoki, kena apa anut mazhab Bakarim. Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Jadi jenis ad-domir, fit-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya mukhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim yang angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa ta'al muharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek se perkara dzhab kang bermadzhab ilahi marang sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabu lan pira-pira ashabu Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majazan hal dadi majaz min makani dzhab atau an makani dzahabi saking mestine panggonan lunga. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatikse sing duweni rohobat wa ya bi fatil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha. Tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat. Jadi mufradnya rohbah ya mufradnya apa? Rohbah tapi setelah jamak rohobat. Boni wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kitab muharrar rahimahullahu taala ayanusa yen tengenas sapa sahibul muharrar fi masailil khilafi ing dalam pira-pira masalah khilaf oleh ngenas salama ing ngatere perkara saha kana sewu mas sapa mu'dhamul ashabi gede-gedene ashabu syafi'i fiha fi masailil khilaf wa wafa lanuhoni sapa sahibul muharrar bitakhfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atas ing ma fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atas fil mawadi al atiyah
Niki kritik Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasfih mazhab yang kurang pas. Ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat, kalau pas dia ingat ya enggak. Ya itu kan normal. Artinya gini, yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya, Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya, Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah, kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Ya, jabhah, yaden, 2 lutut, wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya, orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim, terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad, nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi? Berarti sah kan jadi murtad? Sah kan? Kenapa untuk sholat tidak sah? Untuk murtad sah, kok untuk sholat tidak sah? Itu satu. Alasan kedua begini, ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi. Imam Rafi'i juga punya penggemar, punya fan banyak. Nah, kritiknya begini, yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadho, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri, misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1, yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggemar. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabhah, yaden, rukbaten, qadamain. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun nggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti. Terbanyak itu siapa? Saya suka kalau setiap orang sujud itu melibatkan 7 anggota. Tapi beliau dengan redaksi wa uhibbu kan. Saya suka kalau orang sujud itu pakai 7 anggota. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai jab'ah tok ya saya berharap sah. Ya jadi model kayak rodok-rodok politik, jadi ngendikannya itu enggak jelas. Tapi politik agama jadi bagus. Tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i. Wa hadza muhtamilun, itu juga mungkin. Mensyaratkan 7 anggota juga mungkin karena Rasulullah ngendikan umirtu an asjuda ala sabati azumin, yaitu al-jabah wal yaden warubaten wal qadamain. Tapi watul jabah sah, watul jabah saja sah juga mungkin.
Karena Nabi kalau berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Enggak ada kata wayati wa rubati wa qadari. Itu yang saya bikin kaget. Wong iki alim tenan. Jadi ya masuk akal. Ternyata sebagian doa itu ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, semuanya kan di kepala. Tidak ada di wiridan itu wayati wa rubati wa qadari. Maka kalau ada orang awam yang sujudnya begitu ngongkrong gitu sanggep baik sah. Enak santri kene ora pantes. Pemene Pak Haris ngono bangkune. Ya kita tahu ya, tahu posisi. Nah, ustaz wis pantese ala sapati apa? Aduh, menya enggak ustaz wis pokoke salat wis apik. Wong puluhan tahun ora tau salat. Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir ulama kita, guru-guru kita. Ternyata kabeh ku muktabas utawa makhud utawa multamis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi wa kullu min Rasulillah multamisun qurfa minal bahri arsfa minat diami. Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi. Tapi saya secara pribadi tadi ya, untuk kita-kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati adumin, tapi yang enggak ahlul ilmi yang enggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan karena ada mazhab yang mengesahkan. Ya sudah. Terus mana wa timal tazamahu min ahammil matlubat. Terus diulang lagi au huwa ahammul matlubat. Jadi naskahnya itu ada wa huwa min ahammil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahammul matlubat. Kamu milih partai mana? Ya, ada naskah yang langsung wa huwa min ahammil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahammul matlubat. Wa huwa kita muharrar utawa maltazamahu min ahammil matlubat au huwa ahammul matlubat li talibil fiqh kedhe wong sing goleki alim fikih. Minal wukufi saking kandhek maknane mengenali ala sahihi ing atase kaul sahih, minal khilafi saking khilaf fi masailih dan beberapa masalah fikih. Lakin fi khatmihi tetap ini aku tetap ing dalam fisike muharrar fi khasmihi ku kibarun utawi ana gedene. Ya nak kibrun ku sombong, nak kibarun gede kados sihorun maknane cilik. Ya gede sing ya juzu kang dadi apes. Apa khifduhu niku an wonten ane iki. Niku buak berarti niku napa kurang an nasib napa? An napa? Nasib niku. Terus ditambahi an apa? An ai. Lagi kurang napa? Kurang an sing an nasib. Munasib apa? An hifdi aktsari. Oh nggih. Terus niku kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungannya basal itu an langsung fi'il mudhari kan tidak mungkin kan? Karena an itu huruf apa? J fi'il mudhari. Fi'il, maka harus ditakwil ada an yang di dua. Tapi sebagian naskah sampean langsung masdar ya. An ai. Hah? An. Ya di sini enggak ada annya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung an hifdi. Kibrun an hifdi aksari ahli asri. Ini kitab korupsi malah rono. Malah milik sampean apa ada annya kan? Ada, Pak. Nah itu ganti yang ada annya saja ya. Setelah an ditambahi an ya. Setelah an huruf jar ditambahi an nasibah apa? Soalnya Pak Haris juga jelas kita. Oh cukup ngono iki gitu. Parah. Yang to dadi apes apa hifdhu apa ngarang. Ngapal muharrar ngapesno aksara ahli asri. Saking ngapesno aksara ahli asri. Dadi an ayu jiza apa hifdhu ngapesno aksara ahli asri. To yu jizal muharrar hifdhu aksara ahli asri. Diwolak-walik sami. Dia kata tengene Quran biasanya kan perdebatan ini perbedaannya siapa kan mutaaddi binafsih sama mutaaddi biwairi. Jadi yang masyhur dalam qiraah siapa itu misalnya gini. Qiraah kita itu darani khazana yahzunu itu mutaaddi binafsih. Napa mutaaddi? Sehingga kalau kita baca fala yahzunka qauluhum. Berarti khazana yahzunu sudah mutaaddi binafsih ka maf'ul bih qauluhum fa'il. Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fala yuhzinka qauluhum. Jadi ngikuti mutaaddi karena mazid apa? Ikutkan wazan apa? Ahzana yuhzinu. Tapi kalau kita ngikuti qiraah yang khazana yahzunu sudah mutaaddi apa? Binafsi. Makanya kita bacanya fala yahzunka qauluhum bukan fala yuhzinka. Ya sudah seperti itu, gampang. Ya sudah seperti itu, rasa kok pikir malah alim-alim. Pokoknya ingat menghindari barang sulit itu illa ba'du ahli inayat kecuali sebagian wong sing serius minum saking akeh fala yakura itu ma'alikum. Fara'aitu minar ra'yi fil umur al muhimmah ikhtisara bi alla yafuta syai'un min maqasidi fi nahwi nisfi hajmihi
Wa sotikun bima waqa afil khorid dengan pernyataan ini minaziyata ala nisfi biasirin. Ayo sampean maca liyas hula khufduhu wal yusahila khufduhu. Ya kayak seperti itu. Sebetulnya kalau nuruti konsisten yang benar baca liyusahila khufduhu karena ada failnya. Berarti liyusahila supaya gampang nopo mukhtasar khufduhu. Ayo khufduhu rujuknya kemana? Eng apalane mutolib apa eng diapalnone muharrar? Ya kan sama-sama mungkin. Ayo tak bedheki. Rujuke ning ndi? Misalnya liyasula supaya dadi gampang kok khifdhu ngapalno muharrar. Masuk akal kan? To liyasula supaya gampang kok khifdhu ngapalnone talibul ilmi. Milih ndi? Sami, Pak. Ya, sami. Utawa liyasula supaya dadi gampang kok khifdhu ngapalnone pengkono. Ayo milih. Gampang mana? Mengkono ya sudah. Lias gula supaya jadi gampang opo khifduhu ngapalnone mengkono. Aduh ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Lha niki coba teng sarah kula waca. Qaulu ayil mukhtasar ayil mafhum min ikhtisarihi. Dufi abi ruju dhamiri lil muharrar ka qabla li adami sihatihi. Dadi Qalyubi sendiri iku bingung rujuk napa iki nanti. Iku rujuke ning muharrar apa ning mukhtasare? Muharrar. Setelah muharrar diringkes sing gampang diapalno niku ringkesane ta muharrare? Lah ringkesan muharrar iku ainul muharrar apa modifikasi? Makanya Qalyubi protes, itu muharrar apa mafhumul muharrar. Ya mung kono wis mesti bener iki. Dia kan ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Jadi bukan ainul mukhtasar tapi mafhum min ikhtisari. Ya makanya bener rujuk dhamir tadi. Kok bener bakar no? Bahwa dia mengkono lah, dia mengkono. Makanya kata Mbah Mun, mulane aku alim, di guru loro, sitok ra gelem rujuk no dhamir, Mbah Zubair nak dhamir rujuke gak oleh. Lah kula murid Mbah Mun iso loro. Iso loro. Kowe iso sitok sih, aku iso loro. Kowe milih salah sitok, mengkono ya. Kata dia mengkono ya sudah. Ya memang rujuk dhamir coba, yang mudah dihafalkan itu muharrar apa mukhtasar muharrar? Mukhtasar muharrar itu masih muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Ya ndak muharrar misalnya 10 dijadikan 4 kan masih ainul muharrar. Ndak misalnya ya nasi 1 porsi terus tak kurangi separuh masih nasi apa sudah ada nasi? Nasi. Lah iya ketika muharrar diprotoli itu masih muharrar apa protolane muharrar? Ya masih muharrar kan? Meskipun tidak muharrar yang besar. Nah iya kata Qalyubi rujuknya itu kemana? Sing jelas kata beliau liyasulah itu supaya gampang apa itu ngapalno barang sing dimagum sangka sing dikarepno musannaf wae. Mosok rujuk. Monggo ya ini rileks saja, jadi sudah rileks. Sing mulang alim, sing ngaji ya alim karena tadi menghindari barang sulit. Alim. Cak pinter. Wis ngerti ilmu ngangel wis dihindari. Ya kan, misalnya sampean kan gak ikut Paris Dakar atau apalah lomba apa yang sulit. Ya pinter, karena gak mau resik. Ma'ama sertane perkara masuban tegese den bareng ya padha kal mustasar bima kelan perkara adumu kang umpama ingsun ing ma insyaallah taala fi asnayu. Bidzalika qurban min salah sati arba'i asli kama kita. Jadi mukhtasar ini tak ringkes dari muharrar, tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan nafaisi al-mustadzadat dari masalah-masalah yang tak anggap baik al mustahsanat. Minha atambihu ala quyudin fi ba'dil masail. Nah ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat Mbak Sahel ini juga mau menerangkan sampean bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenan percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ihya itu sampai 4 atau berapa? Beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin, bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Saya masih ingat makalah beliau begini. Fakam min umumatis syar'i. Saya ulang lagi. Fakam min umumatis syar'i. Banyak teks syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Imam Ghazali, qayyadahal ulama, dan ulama itu pasti memberi catatan dengan ilmu yang dimiliki ulama. Maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begini, contoh paling gampang itu di Quran. Coba saya beri contoh saja. Kaumnya Nabi Lot itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok, masyhur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi Lot. Nabi Lot apa katanya mereka? Kata ke mereka,
haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha la tukhzuni fi dhaifi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu ini sama putri-putri saya, apa langsung halal apa ngelewati nikah sahih? Nikah sahih. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan thariqul halalnya. Karena sudah lazim dalam ulama di mana-mana umumat itu akan ditaksis dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin. Ini tak kasih beras dipakai makan. Dia tahu sendiri kan caranya makan dimasak. Masa langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin, sekarang yang masih misalnya. Terus tak kasih uang. Pak Haris, ini 50.000 buat kamu makan. Terus uangnya dimakan gitu. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini loh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fikih itu bohong. Saya bisa begini itu barokahnya Mondok Sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fikih. Makanya saya tantang tuh kalau ada mufassir latar belakangnya tidak fikih itu salah. Bukan karena saya merasa pemuluh rendah, itu kasihan Qurannya. Terus saya pertama dilamar UII untuk jadi tim tafsir, saya minta satu hal, satu tok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau tidak saya tidak mau. Karena pasti ada qaid yang enggak ditulis Quran. Kayak tadi haulai banat itu ebitori kinekahin sahih. Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi, saya akan menambahi satu catatan hukum yang dimuharrar dilepas tanpa catatan. Minha at-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Saya mengarang kitab sarahnya muharrar ini yaitu Minhajut Thalibin. Tujuan saya adalah yang ada catatan di muharrar itu enggak ditulis, di kitab saya ditulis. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok gak ngerti fikih ya bohong besar. Ya ini jelas ya. At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Catatan-catatan yang minal asli mahdhufat itu harus diulang lagi. Ya tadi misalnya contoh paling gampang tadi. Res ini uang untuk kamu makan. Orang tahu kan caranya. Dipakai jajan marung atau pakai beli sembako. Ndak uang itu dimakan. Sama. Wahai para penikmat ingin melampiaskan biologis, kamu jangan menikmati lelaki, ini loh nikmati putri saya. Kan maksudnya binekahin sahih. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam. Dengan dan ini memang diperintahkan yai. Pokoknya itu kena mulang tafsir kudu fikih. Bahkan mungkin suatu saat ditakdir saya punya tafsir fikih, mungkin suatu saat. Tapi tentu tidak saya tok, tentu yang orang-orang alim fikih yang mau saya libatkan itu orang-orang alim fikih. Kalau kamu merasa alim nggak apa-apa daftar, pasti tak tolak. Ya karena harus diuji dulu. Gitu. Baca makhluk itu udah cukup harus hafal. Karena tadi, ya itu tadi misalnya sing darani tawaf itu piye muteri Ka'bah. Oke, muteri Ka'bah. Lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik. Tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa. Bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik? Wong kiswa Ka'bah itu mulat toha bitib, dilumuri dengan minyak. Sementara orang ikhram itu nggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tambah parek tambah apik, jenenge kangen kan gitu. Tidak perasaannya orang alim, waduh parek. Padahal Ka'bah mulat toha, diumuri minyak. Terus kalau parek, kok iso nginjek sadarwan pondasi, waduh. Makanya orang alim sak dunya sepakat. Kalau ngandani murid econg nak tawaf harus menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter 2 meter. Itu lazim fatwa itu. Tapi kabeh orang alim enggak punya nyali ngomong sama orang awam, takutnya piye toh? Kangen Ka'bah malah kon ngadoh kan jadi aneh. Tapi antar orang alim itu pasti seperti itu. Saya ketemu orang alim dari Mekah, dari Yaman. Kaifa taqulu fi tawafil Ka'bah? Yani ahsanu ma yakun taqutu min Ka'bah nahwan min kadza wa kadza khutwatin. Woi ora janjian kembar semua. Nah, bukan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. Tapi kalau kamu yang ngomong, wah ada betuwa, mata kana akrab kana ahsanu arab. Oh ini betuwa, kamu kangen tambah akrab tambah ahsan mbahmu, ya ora iso. Yang karuan ini kan sih jelas kita tahu itu mulat tohah dengan minyak. Betul. Sudah gitu kalau terlalu dekat rawan kita ini nginjek pondasinya. Berarti bukan mengitari Ka'bah tapi di atas. Makanya mu'in dari awal memperingati. Wal yamsi kada wa kada mustaniban an sadar. Wani itu diingatkan. Nah seperti itu, jadi seperti apa ya? Sesuatu yang cara orang awam nggak kepikiran, tapi cara orang alim itu kepikiran. Nah, kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede, dikira wong pinter kabeh, catatan itu dihilang.
Era Imam Nawawi gak terima itu tetap bahaya, kena santi-santi geblek bahaya. Makanya ditulis lagi gitu loh. Kira-kira gitu logikanya. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi, saya mengarang Minhajut Thalibin itu mukhtasar dari Muharrar. Meskipun mukhtasar, saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasar itu hilang. Ini jenenge apa? At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufah. Jelas ya? Jadi, kalau ini dalam misalnya ngomong nih Haris, nak ben rabi kon otak kok. Golek mbak, mesti ya golek mbak sing gelem aja aku. Bukan itu otomatis. Orang wah dibebasno milih mbak. Bareng ngono milih ning wayu anak iki mesti gelem kok. Mesti gak apa-apa ke bebas milih santrimu. Mesti ana catatan sing gelem. Iku otomatis sangatane. Nah, cuma itu gak ditulis. Tapi itu kan otomatis. Kayak gue misalnya, cung boyong seneng nyai, mesti nyai wong awam, nyai ini kiai ora payu. Kan ya kelas-kelasan nyai ya. Kelas-kelasan. Makanya ono mas saya, ono Syekhul mas saya karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting cara saya menurut Imam Nawawi karena tadi. Ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Nak waktunya gini itu ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambahi ma'atahamulin yasir, ya sedikit ditekan. Itu pasti kepikirannya, namanya ulama itu kepikiran. Akhirnya ditambahi, jangan sekedar waktu jabah tapi ma'atahamulin yasirin bi khaitu lawu bi'at kutnatun nangkabasat. Sekiranya andekan ini apa? Kutna atau apa? Kapok ya jadi kempes. Karena kalau gak kempes itu jenis dulit ora sujud gitu. Jadi ulama itu mesti kepikiran hal-hal yang orang lain gak kepikiran itu mesti. Nah, yang kepikiran itu jenis kuyudur beberapa catatan. Sing hiya fit minal asli napa? Mahdu. Ngedong ya. Wis do pinter dari murid. Iktifaan bi dzikriya fil maqsudat. Karena Musannaf atau Imam Rafi'i nganggap itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab maqsudat. Tapi masalahnya sampean ra di kitab maqsudat. Wa minha mawadi'u yasiratun nahwu khamsina mawdi'an. Dzakaruha fil muharrar ala khilafil mukhtar fil madzhab lati dzikru fiha sahahan. Kama sataraha insyaallah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kitab Muharrar memilih sekitar 50 maudhi'an sing beliau bermadzhab ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan, yang mukhtar itu bukan begitu tapi begini. Kama sataroha insyaallah fi mukhalafatin nadharanil madarik wa tifat. Fatih mutar wa murad wala akbar bila awalan kana hasan. Wa min dalu makanan lafi ghoriban. Ay ghairu ma'lufin istimal. Termasuk proyek Imam Nawawi apa? Mengganti lafaz mukharrar yang lafadznya gharib atau tidak gharib tapi muhiman, ngekei salah cipta. Mukian fil wahmi. Ayyidhini khilafas wa aliyan yadulu dalil bi audha wa akhsara minhu bi baratin jaliyatin ay dhahiratin. Jadi begini resikonya ngarang itu kan mesti ada lafaz yang muhim. Lah lafaz-lafaz muhim itu harus dihilangkan via dain murad. Lafaz muhim itu macam-macam. Kadang misalnya begini ya. Ndak misalnya taman tak bedai. Yang dikatakan zakat misalnya. Zakat itu apa? Zakat ya zakat, identik dengan wajibah gitu. Kalau infak identik dengan apa? Sunnat gitu. Kalau kamu ngarang fikih ya harus bilang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kamu ngarang tafsir enggak boleh gitu. Dosa. Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu wa mimma razaqnahum yunfikun yang memasukkan zakat wajibah. Paham ya, saya ulang lagi. Makanya seninya mufassir sama faqih itu beda. Saat saya dengan status faqih, maka saya akan ngomong zakat itu identik dengan al-wajibah. Kalau infak ghairul wajib, sedekah ya yang ghairul wajib. Tapi kan jadi aneh. Kalau kamu ngarang tafsir dengan cara seperti itu aneh. Karena di Quran tidak ada kata seperti itu. Maksudnya ya sedekah ya zakat, zakat ya sedekah. Karena ini Quran pakai lafaz mangkul. Mangkul itu kan wamin mangkulun kafatlin dan seterusnya itu. Ada kan alam, ada murtajal, ada alam mangkul. Misalnya sama tak bedai begini. Nggak, ini dengerin saja. Nanti kamu paham sendiri. Sodako yasduku sitkon sodakotan. Sesuatu yang menunjukkan serius atau benar itu orang Arab bilang sodak. Untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar. Mahar bahasa Arabnya apa? Sodak. Jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak. Ada kiai baca apa? Sidak. Karena menunjukkan serius. Dia berarti benar dalam menghendaki anak itu. Nah, paham ya? Orang yang
imannya benar, sering sedekah sebagai bukti iman bahwa itu ada pahala. Makanya disebut sedekah. Sedekah itu bukti benarnya iman. Orang yang berteman secara ikhlas, bahasa Arabnya shodiq. Ya sudah seperti itu. Nah, lalu dibahasakan kadang zakat. Orang yang berinfak, hartanya akan bersih. Maka ketika ngarang fikih sama tafsir itu beda. Karena fikih sudah pakai lafadz al-mustalah alaihi indal fuqaha. Idza utliqati salat ya salat seperti itu. Coba kalau di hadis atau di Quran. Yang enggak salat seperti itu coba misalnya. Apa itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu artinya salat jenazah apa mendoakan? Mendoakan. Jadi kalau ada orang nakal Muhammad, itu sarankan mereka bersedekah. Semoga dengan sedekah itu membersihkan kenakalan-kenakalan mereka. Setelah mereka sedekah wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Orang kok ngomong nyolati. Terus-terusannya ayat inna sholataka sakanul lahum, karena doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu enggak boleh kamu maknani sholat mustalah ala intal fuqaha. Jadi beda cara. Nah, seperti itu ya kita tahu lah. Imam Rafi'i itu karena orang alim Quran, alim hadis. Kadang pas ngarang fikih itu masih pakai bahasa Quran. Yo kacau. Kacaunya tadi tidak mustalah alaih. Contoh paling gampang gini, mungkin sampai nak raya bangku yang muridnya bahasa orang roh bangku. Karena beliau menekuni usul fikih atau kaidah fikih. Al-adat muhakamah ya, al-adat. Dengarkan kaidah itu. Tapi wa min suwariha paling kira roh, lali paling gak. Itu suwaru hadil kaidah min suratiha itu begini. Man khalafa alla ya'kula lahman fa'akala samakan la yahnas. Orang sumpah tidak akan makan lahem. Ya, tidak akan makan lahem, daging. Kemudian makan ikan tongkol, itu tidak melanggar sumpah karena al-adat muhakamah. Normalnya orang kalau bilang ikan itu tidak daging. Misalnya Haris tak disuruh basal, Haris beli daging, kemudian beli tongkol, mesti daging goblok. Bocah kok goblok emu. Wong daging kok entuke tongkol. Mesti Haris cek iso bantah. Niki daging nopo, Pak? Nah, padahal Quran mengistilahkan ikan itu ya daging, litakulu minhu lahman thoriya. Jadi bahasa Quran bilang ikan itu ya daging. Tapi al-ma'ruf indan nas kalau lahem itu tidak ikan. Apa lahem itu daging, tidak ikan. Maka ada orang sumpah, fa wallahi la aqulu lahman. Saya tidak akan makan lahem. Itu tidak melanggar sumpah ketika makan ikan tongkol. Meskipun ikan tongkol juga daging. Coba sama nangis bilang nabi. Pangan dagingnya loh, jorine kan. Tapi ini tidak ma'ruf. Ini jenis al-adab muhakamah. Maka kalau ngaji itu tadi ada proporsi bahasa fikih, ada proporsi bahasa Quran hadis. Nah, ulama karena saking alimnya, saking menyatunya itu biasa menyadari. Nah, makanya apa? Kata Imam Nawawi, lafaz-lafaz sing muhim, sing mari salah paham tak hilang. Contoh paling gampang begini, tapi awas nak sampean salah paham neraka nak salah paham. Misalnya wong ahli tauhid, dia belajar ilmu tauhid terus mending ini. Maksiat itu statusnya jaizah apa wajibah? Jaizah. Haris maksiat itu barang jaiz. Tapi maknanya jaiz itu maknanya mungkin. Loh, sampean semua ini kan mungkin ditetir maksiat. Berarti mau mungkin sebolak-balik. Bahasa Arabnya seperti ini di kitab tauhid jaizah apa enggak? Mbok maknani jaizah nganggo fikih. Benar. Wah, ya kriminal. Jadi jaizah dalam bahasa tauhid maknane imkanul wuku, itu mungkin terjadi. Ora kok halal cara. Dong ya. Ya pinter alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau ngarang kitab itu yang fokus. Kamu statusnya apa? Faqih, apa mufassir, apa ahli ilmu kalam? Apa tidak semua? Ya kan tidak semua lebih baik gitu. Jadi jelas. Ya, jadi yang kira-kira muhim dihilangkan karena takut memberi salah. Wong juga muhim enggak paham pemerintah. Wa khilaf adalah tilbal fil ati bi mawafaqan istimal al-urfi wa in kana khilafal ma'ruf lughatan min idkhaliha al matruk. Nahu abdatul jayyida birroti akhatul jayyid badalar roti. Wa minha kanu al-fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman rangkaian ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaduddin Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini ada di Matulil Falah, dan ini ada bersama dengan Gus Haris dan lain-lain, atau dengan para murid-murid dari pondok pesantren yang ada di Pati, pondok pesantrennya Kiai Haji Syahal Mahfud yang diteruskan oleh Gus Rozin. Dan beberapa catatan yang bisa kita dapatkan dalam ngaji kita kali ini antara lain bahwasanya keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah adalah sebagaimana Rasulullah dibandingkan dengan sahabat yang paling khusyuk ibadahnya. Kamu bisa disebut pembunuh sanad jika kamu tidak meneruskan ilmu yang diajarkan oleh Kiai Haji Syahal Mahfud, karena kealiman leluhur simbah bapak jika anak dan muridnya alim. Namun jika tidak, maka akan mateni obor dari cahaya yang sudah dinyalakan oleh Mbah Sahal. Misalnya Gus Baha, jika tidak hafal Al-Quran, maka selain mematikan tradisi hafalan Al-Quran orang tuanya, juga nantinya berdampak pada putra Gus Baha yang akan punya banyak alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, dan jelas menjadi berstatus pemutus sanad orang tua maupun gurunya. Kata Gus Baha, ini bukan nyindir tapi ngamuk. Saya itu orang Pantura, jadi nggak suka nyindir, sukanya belak-belakan. Yang ngamuk aja gitu. Kemudian jangan hanya menyebut gelar leluhur di belakang namanya untuk ketenaran kealimannya, namun dirimu sendiri tidak meniru kealiman leluhurmu, itu justru memalukan. Sebagaimana konteks sekarang bahwa ada yang namanya Mama Gufron yang mengaku sebagai penerus Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Mama Gufron Al-Bantani gitu kan. Bahkan gelar di belakangnya juga menjadi Mama Gufron Al-Bantani, mengaku juga bisa bahasa semut, bahasa cacing dan bahasa Suryani. Namun apa yang terjadi terlepas dari benar tidaknya beliau, namun banyak masyarakat secara umum memandang beliau sebelah mata, bahkan banyak yang mengejaknya. Nah, jika demikian, bukankah justru malah membuat malu Syekh Nawawi Al-Bantani? Karena dengan namanya itu dicatut lah. Karena ada yang mengaku sebagai penerus beliau, Mama Gufron Al-Bantani, namun kealimannya sangat jauh ya. Kealimannya itu sangat banyak yang meragukan dan tindakannya banyak menimbulkan parodi ejekan kepadanya, karena logika keilmuannya tidak masuk dalam logika umum, bahkan seperti pembelajaran primbon saja, karena banyak hal di luar nalar yang ia katakan. Nah, hal yang seperti ini maka yang digojlok habis oleh Gus Baha di sini. Sebenarnya nasab itu ada dua, yaitu nasab dengan hubungan darah atau gen, dan nasab juga ada yang bil sebab, yaitu karena sebab tertentu, bisa karena nikah, bisa karena guru ya, nasab ilmu. Sebagaimana Salman Al-Farisi, beliau belajar dari Persia, Iran sekarang, tentu tidak bernasab dengan Rasulullah, namun karena kepandaiannya Salman Al-Farisi disebut atau diakui sebagai Ahlul Bait Rasulullah, dan itu diakui sendiri oleh Rasulullah. Ketika memang tidak bernasab secara gen, maka kita bisa bernasab menggunakan sebab, termasuk sebab ilmu, karena belajar dari orang alim. Namun juga jangan sampai mengaku bernasab ilmu pada misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagaimana Mama Gufron Al-Bantani, tapi itu tentu saja memalukan. Ya, kalau mau bernasab sebab atau bernasab ilmu, ya dikira-kira sendiri pantas atau tidak, karena nasab sebab itu ukurannya harus satu, yaitu prestasi. Atau ya prestasi itu bisa diukur dari keilmuannya itu apakah hampir mendekati atau tidak. Kalau tidak ya tentu saja, atau bahkan sangat jauh, ya tentu saja nggak usah pakai gelar-gelar seperti itu. Orang juga akan tahu dia pantas atau tidak menyematkan nama Syekh Nawawi di belakang namanya. Kemudian ciri-cirinya orang alim itu mempunyai murid alim, sebagaimana Hadratus Syekh Maimun Zubair sudah masyhur alim alamah, mempunyai putra-putri ahli ilmu, dan punya banyak murid yang juga masyhur terkenal alim alamah. Contohnya sendiri adalah Gus Baha. Gus Baha jika menafsirkan atau meneliti Al-Quran memakai tafsir Munir, tetapi ketika mengajarkan memakai tafsir Jalalain. Sebab beberapa hal yang dikatakan Gus Baha dalam ngaji ini, karena tafsir Munir itu adalah tafsir paling berani terkait dhamir. Gus Baha mengatakan bahwa tafsir Munir digunakan beliau karena dhamir itu pasti ada bohongnya, juga karena menghormati orang Jawa. Namun ketika mengajar, beliau memakai tafsir Jalalain karena buyut-buyut leluhur beliau, guru-guru Gus Baha juga fanatik ngajar Jalalain, termasuk Mbah Maimun Zubair. Menjadi alim itu sulit, menghindari perkara sulit itu alim. Maka orang bodoh karena paham menjadi alim itu sulit, berarti dia itu orang alim karena dia nggak mau repot-repot. Sungguh ini adalah logika Gus Baha yang sangat membela kaum awam. Namun tentu saja ini konteksnya Gus Baha itu guyonan atau gojlokan saja. Dulu Gus Baha tidak pernah terlintas keinginannya untuk mendapatkan istri seorang putra kiai atau ning.
Gus Baha hanya fokus pada mencari ilmu dan ingin menjadi orang alim. Namun ceritanya simbahnya Ningwinda, istri Gus Baha yang ini bernama Ningwinda dari Situgiri, mendoakan kepada Ningwinda bahwa ia akan menikahkan cucunya itu ketika mendapatkan orang yang alim. Kalau tidak ya tidak usah. Nah, Gus Baha di sini ingin menjelaskan bahwa ketika engkau alim maka jangan risaukan jodoh, karena kekeramatan orang alim itu maka Allah akan memberikan jodoh terbaik di kalangan yang terbaik. Kemudian ada proporsi bahasa fikih dan proporsi bahasa Quran hadis. Nah, kalau karena saking alimnya terbiasa mempelajari keduanya, maka kadang langsung mengatakan dengan kedua bahasa tersebut. Makanya lafal-lafal yang berpotensi salah paham dihilangkan oleh Imam Nawawi. Misalkan orang ahli tauhid mengatakan maksiat itu barang jaiz. Jaiz itu artinya mungkin bisa terjadi dalam fikih. Maka jangan dimaknai dengan bahasa Quran yang artinya wenang atau berwenang atau halal. Nah, itu teman-teman yang bisa kita dapatkan dalam mengaji kita kali ini. Tentu saja itu hanya catatan, dan tentunya kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, dan diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan kepada kita semua, dan kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih dan mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.